H-0, H100, skor pertama. Bau logam memenuhi rongga hidungnya, tajam dan menusuk, bercampur aroma antiseptik basi yang membuat perutnya mual. Kelopak matanya terasa berat seperti ditahan batu. Saat akhirnya ia memaksa membuka mata, cahaya putih pucat menyilaukan pandangannya. Ruangan itu terasa asing, sinar dingin menembus jendela tinggi, memantul di lantai logam yang berkilau samar. Di langit-langit, kamera bundar berkelip merah, menatap tanpa berkedip, memberi kesan bahwa setiap gerakannya diawasi. Tubuhnya terasa lemah, setiap otot seperti diremas, paru-paru terbakar saat menarik napas pertama. Sebuah selang tipis menusuk kulit di lehernya, mengalirkan cairan bening dari botol plastik. Ia menelan ludah, rasa logam memenuhi mulutnya, dan menimbulkan rasa panik yang samar. Tidak ada suara manusia di sekelilingnya, hanya bunyi bip, 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 dari monitor di samping ranjang. Pintu otomatis terbuka dengan klik mekanis. Sepasang sepatu bot berderap masuk, seorang pria berseragam militer menatapnya sebentar, wajahnya tumpul tanpa ekspresi, kemudian pergi begitu saja. Tidak ada kata-kata, tidak ada sapaan. Zainar merasa tersisih, seperti hewan yang baru lahir di dunia yang tiba-tiba menjadi asing. Hening, hanya bunyi monitor, dentuman jantungnya sendiri, dan sesuatu yang lain. Suara itu datang, tidak dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Wah, akhirnya kebo ini bangun juga. Zainar membeku, mata melirik ke segala arah. Tidak ada yang bergerak, hanya kesunyian dan dinginnya udara steril. Jangan repot-repot cari, aku ada di sini. Tepat di antara pikiran gilamu dan kesadaranmu yang setengah busuk itu. Jantungnya berdebar kencang. Siapa? Kau? Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Namaku, sebut saja aku Chip. Singkat, manis, dan penuh rahasia. Suaranya terdengar main-main, tapi ada nada gelap, seperti seseorang yang bisa tersenyum sambil menyimpan ancaman. Zainar menelan ludah, mencoba mengatur napas, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tangannya gemetar saat menatap gelang logam tipis menempel di pergelangan tangannya. Layar mungil memancarkan angka 100. Itu skor hidupmu. Turun 1 setiap 24 jam. Kalau sampai 0, suara itu tertawa pelan, dingin. Ya, kau mati. Permanen. Game over. Zainar menatap angka itu, perasaan panik menyebar seperti racun. Dunia terasa berbeda, nyata tapi asing, menakutkan dan membingungkan. Ia mencoba mengingat sesuatu, apapun. Nama, wajah, suara, semua hilang. Bahkan rasa sakit yang ia rasakan kini terasa seperti milik orang lain. Lampu ruangan berkedip sesaat. Di pojok, monitor menampilkan data medisnya, denyut jantung stabil tapi cepat, tekanan darah sedikit rendah, tubuh penuh bekas luka yang mulai sembuh. Semua seperti bukti bahwa ia telah melalui sesuatu yang luar biasa, tapi otaknya hampa. Lihat aku lagi, jangan panik, percayalah, kau butuh ini. Chip terdengar lebih serius. Aku nggak peduli kau percaya atau tidak. Kau akan hidup atau mati berdasarkan keputusanmu selanjutnya. Suara itu seperti menyentuh lapisan terdalam pikirannya, menimbulkan perasaan aneh, takut dan penasaran sekaligus. Zainar menatap pergelangan tangannya, mencoba memahami konsep skor hidup itu. Ia merasa seolah dunia ini adalah permainan yang mematikan, dan ia baru saja memulai level pertamanya, tanpa manual, tanpa teman, dan tanpa kenangan. Ia menarik napas panjang, mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar, tapi ia berhasil duduk di tepi ranjang. Rasa sakit semakin menjadi, tapi ia menahan diri. Naluri bertahan hidup terus mendorongnya maju. Pertama-tama, kau perlu bergerak. Anggap ini, latihan ringan. Kaki, tangan, otak. Jangan sampai skor itu turun cuma karena kau duduk diam dan panik. Ia menatap pintu, lalu melirik jendela tinggi di sebelah. Suara langkah kaki di lorong terdengar, semakin dekat. Zainar merasakan ketegangan menumpuk. Setiap detik terasa seperti tarikan napas terakhir. Gerak cepat, tapi hati-hati. Mereka di luar, aku bisa bilang arah, tapi kau tetap harus mikir sendiri. Ingat, setiap keputusan memengaruhi skor, baik langsung maupun tidak. Zainar mencoba menggerakkan tangan, meraih meja di samping, dan menemukan beberapa alat medis, monitor portabel, botol obat, kabel listrik. Chip memberi komentar sinis. Aha, seperti mencari harta karun, tapi lebih berbahaya. Colok yang mana dulu? Aku pilih yang biru. Kenapa aku harus percaya padamu?
Zainar bersuara lirih. Kalau nggak percaya, ya, nanti nyesel. Cepat atau lambat, pilihannya tetap padamu. Zainar menarik kabel dari monitor portabel, mengamati perangkat itu sejenak. Sebuah naluri aneh mendorongnya mencoba colokan itu, dan seketika, gelangnya berpendar. Angka 100 bertambah menjadi 103. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, rasa sakit sedikit mereda, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Nah, itu baru bagus. Satu langkah lebih dekat ke bertahan hidup. Ingat, ini cuma awal. Masih banyak yang menunggu di luar sana. Zainar menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suara chip tetap menemani, memberi petunjuk sambil mengejeknya. Momen ini, meski singkat, membuatnya sadar bahwa skor hidup bukan sekadar angka. Itu adalah tekanan konstan, ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar dari lorong luar, diikuti suara tembakan. Zainar menoleh ke arah pintu. Jantungnya melonjak. Waktunya, tes pertama. Turun dari ranjang, sekarang. Aku kasih arah, tapi kau tetap harus memilih. Langkah salah, skor turun. Langkah benar, selamat. Dengan tangan gemetar, Zainar berdiri. Tubuhnya masih lemah, tapi adrenalin mendorong setiap otot. Ia menatap pintu, kemudian melangkah, mengikuti arah yang diberikan chip. Jangan takut, takut cuma bikin skor turun lebih cepat. Fokus pada satu hal, bergerak, hidup, dan pelajari dunia baru ini. Sisanya, terserah padamu. Setiap langkah terasa seperti perang. Napasnya memburu, kaki bergetar, dan setiap detik yang berlalu menambah ketegangan. Dunia di luar ruangannya mulai terbuka, rumah sakit yang sepi, lorong panjang, lampu darurat merah berkedip. Bayangan bergerak di dinding, seperti predator yang menunggu mangsa. Zainar menelan ludah, tapi tidak ada waktu untuk panik. Skor hidupnya ada di sana, berdenyut, menghitung mundur eksistensinya. Selamat datang, Zainar Kavelan. Sekarang permainan dimulai. Suara langkah berat bergema dari lorong. Bukan langkah tentara biasa, terlalu sinkron, terlalu cepat, seperti mesin yang sudah dilatih tanpa emosi. Lampu darurat merah terus berkedip, membuat bayangan di dinding bergerak seperti monster lapar. 3 detik sebelum mereka buka pintu, suara chip terdengar datar kali ini. Tidak ada nada bercanda. Zainar meraih meja di dekat pintu, mencoba memblokirnya. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa, menyeret meja itu dengan semua tenaga yang tersisa. Tuh, pintu bergetar keras dari hantaman pertama. Kiri, ada pintu samping. Cepat. Zainar menoleh. Pintu kecil di sisi ruangan, hampir tak terlihat di balik lemari peralatan. Ia menerobos ke sana, membuka kuncinya dengan tangan yang masih lemah. Di balik pintu, lorong sempit tanpa lampu membentang. Suara langkah di belakang semakin dekat. Brak, pintu utama jebol. 3 sosok masuk, armor hitam penuh, helm tanpa visor. Gerakan mereka halus tapi mengancam. Salah satu mengangkat senjata. Mereka datang untukmu. Jangan mikir, lari. Zainar berlari, napasnya terengah. Lorong itu membawa ke tangga darurat. Ia menuruni anak tangga, kakinya goyah. Dari atas, suara logam bergesek terdengar, mereka mengejar. Di lantai 3, ia mendengar ledakan dari bawah. Asap hitam memenuhi tangga. Zainar terbatuk, paru-parunya perih. Ganti rute, pintu di lantai ini, kanan. Ada jalan pintas ke halaman. Ia mengikuti instruksi chip, menendang pintu darurat hingga terbuka. Sebuah koridor penuh reruntuhan menyambutnya. Kabel listrik menjuntai dari langit-langit, berdesis dan memercik api. Di ujung koridor, ia melihat sesuatu, alat defibrilator portabel tergeletak di meja. Nalurinya langsung berkata, energi. Ia meraihnya, menggenggam erat, dan seketika gelangnya berpendar. +5, 111. Rasa dingin menusuk tulangnya, berbeda dari hangat yang tadi. Nafasnya tercekat, tapi ia memaksa melanjutkan lari. Selamat, kau baru saja mencuri nyawa mainan mahal. Sekarang keluar dari sini sebelum pemiliknya marah. Gang itu berakhir di jalan besar, atau yang dulunya jalan. Aspal retak, mobil terbakar, dan dari kejauhan, terdengar suara sirene bercampur teriakan. Zainar memandang sekeliling, mencoba mencari arah. Ada titik aman 700 meter ke selatan. Tapi kau harus cepat, mereka tak akan berhenti. Dari belakang, suara langkah berat kembali terdengar, kali ini lebih banyak. Zainar menarik napas dalam-dalam,
lalu berlari ke arah yang Chip tunjukkan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di titik aman itu, atau siapa musuh-musuh ini. Satu-satunya yang ia tahu hanyalah, gelang di tangannya adalah penentu hidup dan mati, dan suara di kepalanya, entah penyelamat, entah jebakan. Yang pasti, ini baru permulaan.